Andri Yoga Pratama, Ria Audina, Muhammad Saifuddin. dan kameramen kami Rulina Zaputra. Adapun komponen pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Alat bantu pertama yang kita perlukan adalah obeng. Yang kedua yaitu baut. Komponen utama yaitu CD-ROM. CD-ROM fungsinya yaitu untuk membaca data dalam bentuk kepingan CD. Ini adalah kabel data, fungsinya untuk menghubungkan DVD-ROM ke motherboard. Sedangkan ini kabel data menghubungkan floppy ke motherboard. Ini adalah kabel SATA, fungsinya untuk menghubungkan hard disk ke motherboard. Baiklah, ini adalah prosesor berfungsi untuk sebagai otak dari komputer. Jenis prosesor yang kita gunakan adalah Intel Pentium D. Ini adalah memori RAM, berfungsi untuk menyimpan data sementara. Jenis memori RAM yang kita gunakan adalah DDR-RAM. Ini adalah floppy disk, fungsinya untuk membaca disket. Ini adalah hard disk, fungsinya untuk menyimpan data permanen. Merek yang kita gunakan adalah Hitachi. Dan ini adalah power supply, fungsinya untuk mengantarkan daya arus listrik. Dan ini adalah heatsink fan, fungsinya sebagai pendingin prosesor. Dan ini adalah papan motherboard sebagai tempat kedudukan komponen-komponen PC. Ini adalah tempat kedudukan prosesor. Ini ada terminal, tempat pentranslate daya. Ini adalah kapasitor, tempat penyimpan daya listrik. Ini adalah baterai cemas, tempat penyimpan daya listrik sementara. Ini slot memori, tempat kedudukan memori. Ini slot VCI, untuk kedudukan VCI. Ini slot VGA, untuk kedudukan VGA. Ini adalah bagian luar atau output. Ini PS2 ungu untuk keyboard, menyambungkan keyboard ke motherboard. Ini adalah tempat penyambungan mouse ke motherboard. Ini adalah port paralel untuk menyambungkan printer ke motherboard. Ini adalah port serial untuk menyambungkan joystick. Ini adalah port VGA untuk menyambungkan monitor ke CPU. Ini adalah USB, tempat penyambungan piranti luar seperti memori dan flash disk. Yang warna pink ini untuk menyambungkan mikrofon, hijau untuk speaker, dan warna biru untuk TV tuner. Baiklah, kita pasang saja motherboard dengan casing CPU. Kita pasangkan baut agar motherboard dan CPU dapat menempel. Kita pasang baut satu lagi pada bagian yang terdapat pada motherboard dan CPU. Lalu kita pasang CD-ROM. CD-ROM berfungsi untuk membaca
data yang berupa kepingan kaset. Kita pasang bautnya agar dapat menempel dengan CPU. Lalu kita pasang lagi hard disk. Kita pasang bautnya lagi agar dapat menempel dengan CPU. Lalu pasang lagi floppy disk. Floppy disk berfungsi untuk membaca disket. Dari depan sama. Yuk. Belum sampai. Kita pasang lagi satu baut lagi. Lalu kita pasang power supply. Jika sudah terpasang, kita pasang prosesor. Prosesor berfungsi sebagai otak komputer. Lalu kita pasang memori RAM. Tipe yang kita gunakan adalah DRAM. Jika sudah sampai berbunyi tek, berarti memori tersebut sudah terpasang dengan baik. Lalu kita pasang lagi heatsink fan. Heatsink fan ini berfungsi untuk pendingin prosesor agar kerja prosesor semakin maksimal. Kita pasang kabel heatsink fan, kita sambungkan dengan motherboard. Kita pasang kabel-kabel yang ada pada power supply. Kabel yang pertama menghubungkan power supply dengan motherboard. Ini adalah 40 pin. Kita pasang. Nah, jika sudah terpasang, pasang lagi kabel yang menghubungkan dengan DVD room. Jika sudah, kita pasang kabel power supply, sambungkan dengan motherboard. Oke. Kita pasang lagi kabel-kabelnya. Ini adalah kabel data menghubungkan motherboard dengan floppy disk. Jika sudah, kita pasang lagi kabel data menghubungkan motherboard dengan DVD room.
Lalu pasang lagi kabel SATA menghubungkan motherboard dengan hard disk. Kita hubungkan. Oke. Semuanya sudah terpasang. Baiklah, itulah hasil presentasi cara merakit CPU dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran, dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.